tanggal 11 Juli 2020. Saya Gayatri Mantra diajak untuk mendongeng dari rumah. Untuk Anda yang ada di rumah, senang sekali ya. Baik, hari ini saya akan mendongeng dengan judul Pangeran yang Bahagia. Saat sekarang ini saya berada di halaman rumah. Ya, halaman rumah saya itu ada di Istana Sang Suci. Lihatlah, ini namanya Istana Sang Suci, tempat atau rumahnya Sang Pangeran Bahagia. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang pangeran yang selalu bahagia. Tentu kalian penasaran kan dengan cerita pangeran bahagia ini? Gimana sih ceritanya? Gini loh ceritanya. Pada suatu hari di Istana Sang Suci hiduplah seorang pangeran yang selalu bahagia. Dia tidak pernah hidupnya susah, tidak pernah menangis, tidak pernah bikin PR, tidak pernah dimarahi mama papa. Hidupnya senang sekali. Dia bisa bermain-main di istana yang luas ini, di halaman. Lihat, rumputnya luas sekali, jadi bisa main layangan. Kadang-kadang pangeran itu juga suka main game kalau lagi bosan main layangan. Hidupnya selalu bahagia, tidak pernah susah. Hingga pada suatu hari, pangeran yang selalu bahagia itu meninggal dunia. Sedih sekali rasanya mengetahui hal itu. Kemudian masyarakat membuatkan pangeran yang bahagia yang telah meninggal dunia itu sebuah patung yang sangat indah. Patung itu terbuat dari lapisan emas. Matanya terbuat dari biru safir, permata yang luar biasa indah. Saking indahnya, patung itu dikagumi masyarakat, sehingga banyak yang berkunjung untuk melihat patung pangeran yang bahagia itu, termasuk turis-turis yang datang hari ini. Wow, indah sekali patung ini. Tubuhnya berlapis emas. Alangkah bahagianya menjadi patung yang indah ini. Rupanya ini pangeran yang bahagia. Oh, ayo kawan-kawan, kita abadikan diri kita di depan patung yang indah ini. Lalu para turis-turis itu pun berpose sambil membuat kenang-kenangan. Setelah itu dia pun pergi untuk melihat tempat pemandangan wisata lainnya. Adik-adik, menjauh di sana di langit yang biru, tampak seekor burung layang-layang terbang di langit yang tinggi. Ia hendak pergi ke Mesir bersama kawan-kawannya. Tetapi ia bertemu dengan ilalang yang sangat indah. Burung layang-layang jatuh cinta pada ilalang itu. Lalu burung layang-layang bertanya pada ilalang sambil terbang. Burung layang-layang bertanya, "Oh ilalang, maukah engkau menjadi kekasihku dan pergi bersama aku?" Sayang sekali, ilalang yang cantik menolak karena tak ingin meninggalkan keluarganya. Lalu burung layang-layang sedih dan patah hati. Lalu dia pun terbang meninggalkan ilalang yang hidup bersama saudara-saudaranya yang banyak itu.
Adik-adik, burung layang-layang itu terbang ke langit yang biru, menyusul kawan-kawannya yang lebih dulu pergi ke Mesir. Tetapi karena lelah, dia pun pergi ke kota dan beristirahat di bawah kaki patung Pangeran Bahagia. Ia pun terbang melintasi patung yang indah itu. Lalu dia beristirahat di kaki patung Pangeran Bahagia. Tapi tiba-tiba patung itu bicara pada burung layang-layang. Ajaib sekali. Pangeran berkata, "Burung layang-layang kecil, burung layang-layang kecil, maukah kau tinggal sehari saja bersamaku?" Burung layang-layang terbang mengitari pangeran karena dia terkejut ada patung bisa bicara. Ahai, rupanya patung ini bisa bicara. Apakah kau Pangeran Bahagia itu? Apa yang bisa aku bantu? Lalu burung layang-layang itu hinggap lagi di kaki pangeran. Benar, akulah Pangeran Bahagia. Burung layang-layang kecil, nun jauh di sana, kulihat seorang ibu sedang bersedih. Anaknya demam. Ambilkan pakaian emasku ini, berikan pada ibunya agar anaknya menjadi hangat dan mereka bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat dengan emas ini. Burung layang-layang terbang mengitari pangeran. Baiklah pangeran, aku akan terbang membantu mereka. Berikanlah kain itu kepadaku. Adik-adik, burung layang-layang itu terbang, pergi meninggalkan pangeran dan mengitari kota untuk mencari rumah dari ibu dan anak yang sakit itu. Oh, ibu itu pun bertanya kepada anaknya, "Kenapa kamu, Nak? Kenapa kamu tidur terus? Ada apa denganmu?" "Aku demam, Bu. Badanku meriang. Maafkan ibu, Nak. Tak ada uang sepeser pun. Ibu tak mampu membawamu ke rumah sakit." Tiba-tiba burung layang-layang terbang di dekat sang ibu dan menyerahkan perhiasan emas itu dan langsung mengitari ibu dan anak yang sakit lalu pergi. Oh, ibu itu pun berpikir, aneh sekali ya, ada burung membawakan selimut berlapis emas. Lalu ibu pun menyelimuti anaknya yang sakit itu dengan selimut emas. Dan tak lama kemudian anaknya merasa lebih baik. Dia merasa lebih sehat. Ibu berkata, "Apakah kamu sudah merasa lebih baik, Nak? Sudah sehat?" "Benar, Bu. Aku sudah merasa lebih hangat dengan selimut emas ini." Lalu ibu berkata, "Makanya ibu kan bilang, pakailah masker jika bepergian, cuci tangan lebih sering, agar tubuhmu tidak gampang sakit. Ayo kita ke rumah sakit." Akhirnya, ibu dan anak itu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan anaknya, untuk mendapatkan tes kesehatan, rapid test, swab. Doakan ya adik-adik, semoga ibu dan anak itu tidak terkena virus corona. Ngeri banget kan? Dan sementara itu, burung layang-layang terbang mengitari pangeran dan beristirahat di kaki pangeran.
ia sudah hendak pergi menyusul kawan dan saudaranya ke Mesir. Tetapi pangeran menahannya. Pangeran, aku hendak pergi ke Mesir. Kawan dan saudaraku telah menungguku. Pangeran berkata, burung layang-layang kecil, tinggallah 1 hari saja. Di sana, jauh di sana, ada seorang gadis yang sedang bersedih. Ia berjualan masker dan tampaknya belum ada yang membeli dagangannya. Ambillah perhiasanku ini agar dia dapat menjadi pengusaha dan businesswoman yang sukses. Burung layang-layang berkata, baiklah pangeran, aku akan membantumu. Lalu ia pun terbang membawa perhiasan pangeran. Burung layang-layang itu pun pergi meninggalkan patung Pangeran Bahagia untuk mencari gadis yang sedang bersedih itu. Adik-adik, nun jauh di sana ada sebuah pasar yang sepi. Tidak ada pengunjung karena kota terkunci alias sedang lockdown. Tidak banyak warga yang bekerja dan bepergian, sehingga pasar itu menjadi sepi sekali. Dan tampak gadis penjual masker sedang bersedih. Masker, masker, ada yang mau beli masker, masker, masker. Dia sedih sekali, tidak ada yang membelinya. Burung layang-layang terbang mencari pedagang itu. Di mana dia? Kemudian dia pergi ke suatu tempat yang lain. Dan ketika itu muncullah seorang ibu melihat pedagang yang sedih itu. Kenapa kamu sedih sekali? Penjual masker berkata, aku sedih karena warga tidak mau membeli maskerku. Mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan saat bepergian. Lalu ibu pun berkata, jangan bersedih, anakku baru sembuh dari sakit dan butuh masker. Biar aku saja yang membeli maskermu untuk kesehatan anakku. Gadis penjual masker berkata, terima kasih Bu. Lalu ibu itu pun berlalu membawa masker ke rumahnya. Tiba-tiba burung layang-layang yang tadi mengintai pedagang masker guna memastikan bahwa itulah pedagang masker yang dimaksudkan pangeran, mengitari sang pedagang yang sedang bersedih itu. Lalu dia pun memberikan seluruh perhiasan yang diberikan oleh pangeran. Dan burung itu pun lanjut terbang untuk melaporkan hal itu kepada Pangeran Bahagia. Tentu saja gadis itu senang sekali. Gadis penjual masker itu berpikir, aneh sekali, burung layang-layang itu memberiku emas. Aku akan gunakan untuk berdagang masker, disinfektan, dan hand sanitizer. Hore! Hore! Terima kasih burung layang-layang, terima kasih atas bantuanmu. Dah, sampai jumpa. Adik-adik, burung layang-layang itu terus terbang. Terbang hingga, oh kasihan sekali. Kasihan sekali. Burung layang-layang badannya semakin lemah. Semakin lemah. Udara semakin dingin dan berangin. Burung layang-layang sudah tak sanggup untuk terbang lagi. Lalu ia menemui Pangeran Bahagia dan berkata, Pangeran, aku hendak pamitan padamu menyusul kawan dan saudaraku. Pangeran pun berkata, burung layang-layang, burung layang-layangku,
bantulah aku sehari ini saja. Aku melihat rakyatku kelaparan, kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Congkellah dan bawalah mata bulu safirku ini. Berikan kepada mereka agar mereka bisa melihat masa depan lebih baik. Jangan, pangeran, jangan. Nanti kamu menjadi buta dan tak bisa lagi melihat dunia yang indah ini. Pangeran berkata, tidak apa burung layang-layang kecil. Aku lebih bahagia jika rakyatku bahagia. Berikanlah mataku yang indah ini pada pemuda di sudut kota itu. Dia tak percaya diri, kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Dan kekasihnya pun meninggalkannya. Dengan kacamata dari safir biru, ia akan tampil percaya diri dan mudah baginya mencari pekerjaan dan juga kekasih hati. Aku kan sudah memiliki kau yang akan menceritakan indahnya negeri ini padaku. Lalu burung layang-layang itu pun terbang meninggalkan pangeran bahagia untuk memberikan mata biru safir pangeran bahagia. Burung layang-layang kecil terbang mengitari kota yang indah untuk mencari pemuda yang sedang bersedih hati karena kehilangan pekerjaan dan kekasih. Lalu burung layang-layang memberikan pemuda itu kacamata biru safir milik pangeran. Lalu diserahkannya kacamata itu kepada pemuda itu. Dan dia pun pergi terbang meninggalkan pemuda itu. Pemuda itu berpikir, aneh sekali, ada burung layang-layang memberiku kacamata biru safir yang indah sekali. Siapa tahu dengan memakai kacamata ini, aku semakin percaya diri. Dan benar saja, setelah pemuda itu memakai kacamata, dunia masa depan tampak semakin indah. Pemuda itu berteriak, terima kasih burung layang-layang, terima kasih hari ini. Aku percaya hari ini bekerja keras akan membuatku berhasil. Burung layang-layang terbang menemui pangeran. Sayangnya kali ini ia sudah begitu lemah. Ia hendak pergi meninggalkan pangeran. Ia hendak pergi ke dunia kematian. Pangeran, izinkanlah aku pamitan kali ini. Kau tak bisa lagi menghalangiku. Terima kasih telah memberiku jalan membantu rakyatmu. Tubuhku sangat lemah. Aku akan pergi menuju kepada kematianku. Pangeran berkata, terima kasih burung layang-layang kecil. Ciumlah tanganku sebelum kau pergi. Kau tahu, aku tak bisa melihatmu lagi. Burung layang-layang berkata, maaf pangeran, aku tak bisa melakukannya. Virus corona berbahaya. Aku tak bisa mencium tanganmu karena aku wajib melakukan social distancing. Izinkanlah aku mati di bawah kakimu. Lalu adik-adik, burung layang-layang itu pun mati di bawah kaki pangeran bahagia. Lalu tak lama kemudian datanglah ibu inspektorat petugas kota memeriksa kondisi patung pangeran bahagia. Wah, 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 wah. Patung apa ini? Ini yang namanya patung pangeran bahagia itu. Katanya terbuat dari emas. Kok ini sudah compang-camping seperti gembel. Bau bangke pula, menjijikkan. Dan apa ini? Apa ini? Jantung pangeran
dari timah. Sungguh menjijikkan. Jantung yang tak berharga. Jantung timah itu pun dibuang di dekat bangkai burung layang-layang. Aku harus laporkan ini kepada atasanku. Tak lama kemudian Ibu Inspektorat pun pergi. Dan datanglah pejabat kota dan orang penting di kota untuk datang memeriksa kembali patung itu. Mereka mendapatkan laporan bahwa patung Pangeran Bahagia harus diganti dengan yang baru. Wah, 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 rupanya benar laporan itu. Patung itu sudah harus diganti. Benar, mestinya patung ini diganti dengan wajah baru. Siapa menurutmu yang pantas menjadi pengganti patung ini? Tentu saja wajahku yang cocok sebagai penggantinya. Aku kan gagah dan kaya raya. Mana mungkin? Aku yang lebih pantas, ya aku. Aku ini wakil rakyat. Makanya wajahku yang paling cocok untuk mengganti patung ini. Aku. Akhirnya, kedua pejabat itu terus bertengkar dan melanjutkan pertengkaran itu hingga di balai kota. Mereka merasa paling pantas menjadi pengganti patung itu. Namun, tiba-tiba suara Tuhan terdengar dari langit. Tuhan meminta malaikat untuk datang ke kota dan mencari siapa yang pantas menjadi penghuni surga. Lalu malaikat pun turun ke dunia, menemukan patung pangeran yang bahagia, bangkai burung, dan jantung timah. Malaikat berkata, "Wahai pangeran yang bahagia, wahai burung layang-layang, bangunlah, ikutlah aku ke surga. Di sana kau akan hidup bahagia, wahai pangeran. Dan kau burung layang-layang, di surga kau akan menyanyi, menari, terbang dengan bebas." Malaikat itu pun menyentuh patung pangeran bahagia dan burung layang-layang serta membawa jantung timah pangeran agar dibawa ke dunia. Lalu mereka pun pergi menuju surga. Halo adik-adik, demikianlah cerita tentang pangeran yang bahagia dengan burung layang-layang kecil. Apakah yang kita dapat dari cerita ini? Tentu saja segala perbuatan baik, kasih sayang akan membuat kebahagiaan bagi kita semua. Dan karena itulah adik-adik selalulah berbuat baik kepada sesama manusia ya. Ikutilah cara-cara pangeran bahagia dan burung layang-layang membantu umat manusia. Jangan lupa ya, sekarang kita akan perkenalkan siapa saja yang tadi mendukung acara hari ini. Tadi kita ada kakak-kakak yang bermain peran ya. Oke, sekarang akan diperkenalkan kakak-kakak yang memainkan peran hari ini. Oke, ini namanya Kak Weda. Ya, silakan. Ini Kak Ayu, Kak Dayu. Ini yang menjadi burung layang-layang, ya Kak Murni. Dan ini Monica. Kemudian ini ada Kak Adi. Kemudian ini Kak Ilo. Ayu. Anggi. Puspa. Ratni. Eka, Kak Dina.
Oke, semua sudah ya. Kemudian kita ada kameramen ya, Kak Dwi di belakang ya. Itu hanya tangannya aja yang kelihatan. Mungkin Kak Weda bisa bantu biar Kak Dwi nya juga muncul ya. Ya, ini adalah pendukung-pendukung acara. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih ya. Jadi semua pemain menggunakan masker yang lucu-lucu. Semoga apa yang kita tampilkan menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton.